Anak Ini yang cenah Pak Haji damang Pak Haji. nih, nu komen mudah-mudahan cenah jadi istri Pak Deddy Mulyadi cenah. Kan saya nama selalu eta mah. Nih ngalilar ngaret kumahanya perasaannya jadi piranya senang atohnya senangnya itu yang teh iya sobat sampai kumis nih ini anak rancik abah ininya gelisnya memang mirip pisan tapi emang tinggal kumaha lamun jadi diangkat jadi anak angkat Pak Dede nya kumaha baik tanya mau enggak alhamdulillah viral gelis bukan namanya tuh. Beli bumbu daging ayam. Kumaha rasana jadi terkenal nih? Wah, iya mah. Di Jogja nyinyang. Giung ya mah. Luar biasa ya guys, kalau kita lihat Nyihiyang ini ternyata kembar tapi lain bapak, lain ibu, lain ayah, lain tanggal, tahun, dan tempat lahir ya. Luar biasa, mirip banget ya guys ya, cuman ini versinya udah double XL, ini yang small, nah yang little istilahnya kan. Yang suka main bola di sungai itu, di sawah? Iya. Oh, namanya siapa? Aku sih pacarnya. Sini nih, yang ini sini sebentar. Namanya siapa? Aku Sifatri Amelia. Aku namanya? Sifatri Amelia. Rumahnya di mana? Aku di Soreang. Di Soreang. Soreangnya mana? Parung Serap. Warung? Parung Serap. Parung Serap. Jadi kembaran Nyihiyang ini katanya orang Soreang ya, daerah Parung Serap. Jadi Soreang itu wilayah Bandung Selatan dan dia masuknya ke Kabupaten Bandung. Wah, sementara Nyihiyang ini tinggal di daerah Subang. Jadi ini lokasinya luar biasa ya, yang mirip Nyihiyang ini emang kembar banget, ini mirip banget. Cuman bedanya yang ini udah dewasa, udah remaja, yang ini masih bocil Nyihiyang kan. Yang originalnya nih, Nyihiyang ori ini masih bocil. Lokasinya yaitu dari utara dan selatan. Kayak di dunia persilatan ya kan. Perguruan dari utara, perguruan dari selatan. Nah, jadi ini Nyihiyang yang udah double XL itu dari Bandung Selatan. Sementara Nyihiyang yang original, putri dari KDM Gubernur Jabar, dari utara, dari daerah Subang ya. Mantep nih. Jadi kalau kayak Made udah tahu S2, pinter-pinter loh. Itu dia mikir 2 kali tuh menaksir. Dan rata-rata tapi laki-laki cari perempuannya nggak pinter-pinter ya, itu friend. Itu bedanya perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki mencari perempuan tuh yang nurut, yang biasanya secara umum status sosialnya di bawah dia biasanya gitu kan, tapi itu tidak semua. Anak Rambutnya juga mirip banget ya, mirip persis, ini mirip Nyihiyang lah. Kalau Nyihiyang udah dewasa kayaknya gak beda jauh dengan mbak-mbak ini ya. Tapi memang seneng sama Nyihiyang. Aku juga awalnya nggak tahu Nyihiyang itu siapa. Cuman ada yang bilang, ih mirip Nyihiyang itu siapa. Terus kebetulan kan aku juga di rumah disebut Nyai. Oh, Nyai juga? Iya, kira Nyai apa? Nyai doang. Oh, Nyai doang. Jadi kalau panggilan di rumah Nyai doang? Iya. Oh, jadi kalau di rumah Nyai doang begitu? Nggak pakai doang, jadi Nyai doang. Oh, Nyai doang. Oh, di rumahnya Nyai apa Nyi? Nyai. Oh, kau nggak, kalau Nyihiyang Nyi, nggak pakai A. Nyihiyang, itu. Kalau ini Nyai, karena kan Nyai itu panggilan bagi perempuan Sunda zaman dulu. Biasanya yang cantik-cantik itu suka dipanggilnya Nyai zaman dulu. Sekarang semua orang bisa dibikin cantik.
Zaman sekarang, apa sih yang nggak bisa dibikin cantik? Pengen dagunya lancip bisa dibikin lancip, pengen hidungnya lancip bisa dibikin lancip. Semua bisa hari ini asal punya duit. Betul nggak, Sa? Betul, Pak. Ya, kalau kamu pengen punya istri cantik, maka kamu harus punya duit yang banyak. Ya kan, kalau duitnya pas-pasan, ya terima istri apa adanya. Karena kecantikan itu mahal. Tapi ada yang cantik alami. Tapi yang cantik alami juga kalau tidak ada biaya perawatan dari suaminya, Sama dibohong ya, Pak. oh, enggak. Tapi terkadang netizen itu ya luar biasa juga ya. Udah memirip Hyang, digadang-gadang ini dijodohkan sama KDM ya kan. Mudah-mudahan jadi ibu tirinya Hyang, mungkin seperti itu. Yang mirip Hyang ini ya. Dan kalau kita lihat sih usianya masih muda ya. Masih muda bangsa, mungkin ya di bawah 30 tahun kali ya, atau di bawah 25 kali ya. Yang mirip Hyang ini. Itu lebih mahal dari biaya makan minum dalam setiap bulan. Betul nggak, Dek? Betul, Pak. Oh. Jadi kamu pilih yang cantik banget, yang biasa aja. Yang biasa aja. Oh gitu. Sudah ada? Udah ada? Udah ada. Udah. Orang mana? Orang Purwakarta. Orang Purwakarta. Iya, gitu. Dari rumah ke tempat kerja? Dekat, 15 menit ada. Oh deket, 15 menit ada. Tapi memang biasa gitu, kotor-kotoran kayak anak-anak. Biasa, iya. Tapi kayaknya kamu kayak anak-anak deh kalau di rumah ya. Iya. Heeh. Biasa kayak anak-anak. Nah setelah itu udah tahu nih, bilang sebut nih, akhirnya nyari nih yang. Iya, aku nyari searching. Terus kata aku, enggak mirip. Untuk pajak rokok ini sudah kecapai 2,4 triliun dari target 4,1 triliun. Kenapa rokok ilegal marah? Karena cukai rokoknya mahal. Karena cukainya rokoknya mahal, maka rokok ilegal marah. Orang memilih rokok yang lebih murah. Nah kemudian saya punya pendapat bahwa saya minta tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Kalau logikanya kenaikan cukai rokok untuk menekan agar rakyat tidak membeli rokok, malah terbalik. Dengan kenaikan cukai rokok, rokok semakin mahal, tetap beli rokok lebih utama daripada beli telur untuk anaknya. Nah akibatnya adalah masyarakat miskin. Wow, makin miskin. betul juga Karena siapa yang menjadi statement KDM tadi ya, bahwa emang ini penting, rokok ini salah satu penyebab rakyat makin masuk ke dalam kemiskinan dan kebelangsakan yang hakiki. Aduh, nanti kita bahas ya, luar biasa nih. Oh, juga tidak tercapai. Gitu loh, Pak. Ada potensi tidak Ada potensi. tidak tercapai. Kenapa hari ini cukai Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Kita seperti biasa jumpa di podcast Speak Up, karena semua manusia punya hak prerogatif untuk berbicara ya guys ya. Mohon maaf nih, emang suaranya lagi serak-serak seksi, maklum lagi batuk, flu, lagi musim ya. Rata-rata saya kemarin ke rumah sakit juga banyak sekali pasien, mungkin 80% itu yaitu tadi flu, batuk. Karena kan cuaca sekarang nggak menentu ya, habis dihempas badai hujan, tiba-tiba panas terik, hujan lagi, hujan angin, panas terik, seperti itu ya. Ya guys. Nah, YouTubeolik semua, di konten terbaru ini kita akan membahas tentang seputar Kang Deddy Mulyadi dan kehebatannya. Termasuk tadi kita lihat ya, Hyang itu ternyata kembar guys, kembar, mirip banget. Cuman bedanya ini beda bapak, beda ibu, beda tanggal lahir dan tahun lahir, apalagi beda lokasinya ya. Yang satu ada di Bandung Selatan, di daerah Parung Serab, Soreang, Kabupaten Bandung, Ciwidey lah, wilayah arah Ciwidey ya. Yang satu lagi di utara, dekat Pantai Pantura, yaitu Subang. Wah, Purwakarta situlah ya, Subang. Wah, keren nih, tapi mirip banget emang. Ini kalau Hyang udah besar ya, mirip-mirip Simba yang tadi ya, seperti itu. Nah, tadi kita lihat nih guys, kita akan ngebahas bahwa rokok adalah salah satu penyebab kemiskinan dan kebelangsakan yang hakiki. Kok bisa begitu? Karena gini, betul sekali apa yang menjadi statement KDM tadi, beliau melarang dan meminta jangan ada lagi kenaikan cukai rokok, yang akhirnya rokok-rokok ilegal itu makin banyak. Kenapa? Banyak sekali, sekian persennya guys ya, orang tua ataupun siapapun yang perokok lah, orang yang perokok
yang egoisnya tingkat dewa. Dia lebih baik anak istri puasa, ataupun anak istri jadi kekurangan gizi, hanya pingin anggaran buat rokok tetap ngebul tiap hari. Itu banyak orang tua ataupun keluarga yang egois, banyak. Itu saya riset fakta data. Yang akhirnya dengan income ataupun salary mereka yang sangat minim, mereka akan keteter. Hanya gara-gara egoisnya anggota keluarga, seorang ayah, seorang ibu, atau siapapun perokok, hingga gizi anak terlantar, hingga makanan-makanan buat anak yang layak jadi terlantar. Nah, ini yang harus ditanggulangi. Saya setuju, keren banget emang Bapak Aing ini. Pokoknya sudahlah, Bapak Aing emang keren. Saya dukung 100%. Semoga Bapak Aing bisa jadi RI 1. Bayangin hal gini aja Bapak Aing mikirin loh. Keren banget KDM ini, ya kan? Bener-bener pemimpin percontohan, gubernur percontohan. Emang itu udah riset fakta data ya. Yuk kita hindarin, buanglah egois kita. Hanya gara-gara kita perokok aktif, perokok yang benar-benar udah candu, hingga rela anak istri kelaparan, hingga rela anak kurang jajan, kurang makanan-makanan yang bervitamin. Karena ngeri, guys. Satu bungkus rokok sekarang berapa? Ada yang paling murah 20 lah, anggap. Oke lah. Mungkin rokok-rokok ilegal yang nggak ada cukainya itu ada yang 15.000, mungkin di bawah 15.000. Tapi kalau rokok-rokok yang emang udah paten brandingnya dan udah legal, itu rata-rata di atas 20. Ada yang 30 hingga 50, mungkin di atas 50 ada. Coba kalau dibeliin beras, ya kan? Udah ketahuan untuk Jabodetabek. Punya uang 25 aja minimal udah punya beras 2 liter, ya kan? Nah, dari sinilah maka akan menyandang kemiskinan dan kebelangsakan yang hakiki. Wah, betul, saya setuju sama Kang KDM nih. Stop cukai rokok, ya. Dan please buat saudara-saudaraku yang perokok berat, pikirkanlah yang lebih bermanfaat, yang lebih berfaedah. Emang tidak semua yang egois, tidak semua. Ada juga yang bijak, yang lebih sayang ke anggota keluarga dan anak istrinya. Tapi banyak juga yang egois. Pokoknya nggak mau tahu nih, gue sehari rokok harus 2 bungkus. Kan ngeri. 2 bungkus itu mungkin sehari bisa di atas 50 atau di atas 60.000. Coba kalau di anggaran tersebut buat makan, buat lauk nasi kan udah lumayan, istilahnya seperti itu ya. Wah, nah itu tadi ya YouTubeolik semua, semoga warga Jawa Barat bersama Kang Deddy Mulyadi akan terus makin berubah lebih baik, makin bahagia, makin sejahtera. Aduh, keren banget nih KDM ini, top Marco top lah Bapak Aing mah. Nah kita lihat lagi nih, Bapak Aing saking pedulinya kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan formal, yang serabutan, yang tidak memiliki basic salary alias gaji pokok. Dia perhatikan hingga KDM siapkan asuransi ketenaga kerjaan. Wah, keren banget Bapak Aing ini, ya kan? Bayangin pekerjaannya serabutan, ya kan? Ada yang ojol, maksudnya dalam serabutan di sini mereka tidak memiliki basic salary atau gapok alias gaji pokok, ditanggung oleh Pemprov Jabar kesehatannya. Karena kenapa? Lumayan loh, ya kan, anggaran buat BPJS Ketenagakerjaan, apalagi ini untuk non formal ya, pekerja non formal. Yuk kita lihat aja guys. Melindungi para pekerja informal. Para pekerja informal itu ojek online, ojek pangkalan, tukang beca, sopir angkot, petani, nelayan, kuli nyangkul, kuli babat, kuli gali, kuli pikul, semua rakyat yang tidak terlindungi kematiannya dan tidak terlindungi ketika sakit. Kita siapkan program ini untuk diluncurkan, dan ini komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat. Dan ini diambil dari apa? Realokasi pembiayaan yang dianggap tidak penting diarahkan untuk kepentingan rakyat. Asuransi informal itu diperbesar jumlahnya dan bisa melindungi mereka. Kemudian nanti kita bekerja sama dengan kabupaten kota. Kalau preminya harus dibayar per tahun 120.000 bagi 2, nanti kelihatan kabupaten kota yang tidak mau dan tidak sanggup, kelihatan berarti bupatinya, wali kotanya tidak sayang sama rakyatnya. Kan kita umumin aja kan, yang bersikap seperti ini kan harus semua, bukan saya sendiri.
Nah, jadi saya perintahkan pada Bapak untuk menghitung besaran biaya yang dibutuhkan. Andai kata tahap pertama nggak usah banyak-banyak Pak. Tahap pertama misalnya sekarang 3 juta pekerja informal di Jawa Barat diasuransikan. Tahap pertama 3 juta dulu. Nuhun kalau bisa 10 juta gitu kan, atau 5 juta. Nah kemudian diasuransikan, kalau dia sakit ada jaminan pengobatan, kalau dia meninggal ada santunan, anak-anaknya ada beasiswanya. Itu Bapak siapkan, misalnya kalau anggarannya sekitar harus kita siapin 100 miliar dulu untuk itu, kita siapkan. Siap. Ya, itu. Bareng kepala BPJS nih, kita mulai BPJS Ketenagakerjaan, kan ada coba BPJS nih, Kesehatan. ada nggak pemimpin yang lain yang seperti KDM? Nggak ada. Ada nggak presiden yang seperti KDM? Nggak ada. Ini dia nih pemimpin percontohan, gubernur percontohan. Makanya kita kawal guys, kita kawal. Ingat 2029 beliau harus jadi presiden. Lihat dong, hingga pekerja yang serabutan, yang tidak memiliki gapok alias gaji pokok, yang tidak tercatat di ketenagakerjaan karena dianggapnya partner. Ingat, hanya dianggap partner. Apalagi buruh, kuli panggul, petani, nelayan, mereka itu kan harus diperhatikan oleh negara juga kesehatannya. Hanya KDM nih di dunia pertama kali yang memikirkan kesehatan para pekerja informal alias non formal, alias seperti serabutan, alias tidak terikat, alias yang dianggapnya tuh hanya partner. Partner, ujungnya seperti babu, ya kan? Nah, makanya KDM ini memperhatikan. Wah, keren banget nih Bapak Aing. Semoga Bapak Aing terus sehat dan dilindungi oleh Allah dari mara bahaya dan balai. Abang-abang ojol, mobil online, pokoknya pekerja-pekerja non formal, petani, nelayan, kuli bangunan, buruh dan segala macam. Pak Belito. Semua sukses ya, semua sukses, makin keren, makin hebat, sehat semua, jaya ya. Abang ojol, mobil online, jaya semua, keren. Bersama KDM. Nanya, ulang wae. Ya. Ya pekerja informal. Ini yang dimaksud dengan pekerja informal. Namanya siapa? Sangaran. Nami Makmun. Makmun. Ya. Orang mana? Makmun. Singajaya. Garut. Wah, Garut. Nyaho aing ge Singajaya sia teh. Nah, jadi Makmun di dia dagang. Ya. Sapoe menang sebat. Ieu modal sorangan lain. Modal nu dunungan nambut tapi mah. Modal nu dunungan nambut. Ya. Sakieu teh sabaraha dunungan boga modal? Ieu teh modal teh 5 juta sadayana sareng ieu. Ieu teh sakieu teh 5 juta. Mohon. Jadi lamun Makmun dibere modal 5 juta Ya. bisa kieu. Ya biasa. Iya bisa dipulangin ke. Dipulangin, ya. habis itu dipalangin. Ya. Oke. Menang 5 juta. Ya. Jadi leuwih halus mana nyokoti dudungan apa modal sorangan? Tapi lebih baik modal pribadi. Oke. Aya sabaraha tukang kieu anu tukang kieu hungkul babaturan? Orang rokok teh aya 150. Di dia Mohon. 150 orang. Ya. Boga datana teh. Tinggal di data tetangga sadayana. Aya urang Garut kabeh. Sadayana gitu. Ulah urang Garut kabeh atuh kudu aya urang sejena. Sadayana kan Garut teh anu teu Singajaya, anu teu Cihurip, anu teu Gerebukti gitu beda-beda. Aya urang Cianjur, tukang Cianjur orang mana ya tukang Cianjur, orang aya. Cianjur? Dagang naon? Kami. Mukia tuh aya. Ya aya persatuanana teh mun ku saya dikumpulkeun. Berarti dia pas ada hari-hari. Aya. Heeh. Aya lah. Engke misalnya menang 5 jutaan ya. 5 jutaan pakai modal kades ya, geus dibere modal ulah pakai nyandung. Si Bapak Kebiasaan, ai sok mere ieu teh sok nu osok wae sia. Astagfirullah. Wah, benar, Pak. Tahu kita lagi podcast, tukang las. Jadi tukang las. Kurang teh gubernur. Astagfirullahaladzim. Aduh benar sih Bapak, khawatir tah gitu benar. Sok, Pak. Tekan, sok. Kayak Parker. Nah, ya. Nanti tinggal kita hubungi para aplikatornya. Oke, YouTube balik semua guys. Itu tadi ya KDM makin kesini makin menjadi makin parah. Saking sayang sama rakyat, saking cinta sama warga Jabar, saking cinta sama masyarakat Indonesia, hingga hal-hal yang tidak masuk akal buat orang-orang
pemimpin yang lainnya atau kompetitor yang lainnya atau pejabat yang lainnya. Hanya masuk akalnya hanya untuk KDM. Bayangin loh, ya kan? Ada nggak sih di Indonesia ini gubernur yang selama ini memikirkan asuransi ketenagakerjaan alias BPJS ketenagakerjaan untuk masyarakat yang kerjanya informal atau non formal, bisa dianggap juga serabutan, bisa dianggap dengan dalih partner tapi kerja seperti Rodi, ya kan? Kasihan, kerja banting tulang, penghasilan sedikit. Coba kita lihat nih abang-abang ojol, ya kan, kerja seharian, kayak gangsing, ke sono kemari, kesehatan tidak ada yang menjamin, penghasilan juga belum tentu jelas, ya kan? Karena kenapa? Karena masalahnya udah menjamur abang ojolnya, gitu kan? Udah menjamur mobil online-nya. Nah, lagi-lagi hanya KDM lah pertama kali di dunia yang peduli kepada tenaga kerja atau pekerja yang serabutan, yang dalih-dalih secara sistemnya adalah partner, ya kan? Ujung-ujungnya lebih parah dari Rodi, jam kerjanya lebih parah dari Rodi, penghasilannya nihil, ya kan? Banyak sekali abang ojol mobil online yang nyawanya direnggut di tengah jalan hanya gara-gara terserang jantung koroner, serangan jantung. Banyak banget guys, banyak ya, banyak di grup-grup mereka. Coba tanya deh, abang ojol yang tiba-tiba serangan jantung, mobil online yang tiba-tiba istirahat nggak bisa dibangunin lagi karena meninggal. Tidak ada jaminan tenaga kerja untuk keselamatan kesehatannya, itu nggak ada. Tapi ini hanya KDM lah yang peduli. Ingat, makanya 2009 KDM, nggak ada lain, hanya KDM yang harus jadi presiden di Indonesia. Rakyat bergerak, benar. Karena kenapa? Rakyat Indonesia perlu KDM, perlu. Bayangin, dari dunia terbit hingga sebentar lagi kita mau kiamat. Hanya KDM yang peduli kesehatan kepada tenaga kerja serabutan, kuli bangunan, kuli panggul, nelayan, pedagang, tukang ojek, tukang angkot, ya kan, ojol, mobil online. Selama ini mereka enggak menanggung sendiri, ya kan, terkecuali mungkin mereka mendaftarkan sendiri secara mandiri BPJS kesehatannya. Tapi kalau enggak, wah, amsyong mereka ya. Dengan KDM, abang ojol, tukang ojek, nelayan, petani, buruh kasar, kuli bangunan makin sejahtera, makin maju ya. Semangat terus abang-abangku ya, dukung KDM untuk jadi RI 1. Ingat, hanya KDM pertama kali di dunia yang peduli kepada masyarakat, yang dianggap oleh pejabat lain itu kecil, yang tidak pernah dipedulikan oleh pejabat lain, tapi KDM itu peduli ya, gitu. Tidak semua, emang ada beberapa juga yang lain pejabat peduli, tapi kan mayoritas yang kita lihat, ya kan? Karena nilai setitik rusak susu sebelanga, kulantaran oknum-oknum itu akhirnya image-nya rusak seperti itu. Tapi KDM ini membangunkan trust antara rakyat dengan pemerintah. Sekali lagi statement saya, KDM adalah seorang yang membuat perubahan di dunia pemerintahan Indonesia. Karena beliau adalah orang yang pertama yang membangunkan trust antara masyarakat dengan pemerintah. Semoga di provinsi lain seperti itu ya, di mana-mana ya, dan mudah-mudahan KDM bisa jadi RI 1. Konon digadang-gadang juga, tahu nggak anggaran buat BPJS atau asuransi ketenagakerjaan ini ya, dari mana? Anggarannya dicomot dari dana operasionalnya gubernur, bayangin guys. Ya kan, kalau gubernur lain, pemimpin lain mungkin anggaran segitu kurang. KDM nih ya, anggarannya itu harusnya dari negara itu 1,5 miliar. Dipangkas sama KDM, nggak mau, saya kebanyakan itu, saya minta dikurangin jadi 750 juta. Tahu nggak? Itu juga nggak dipakai, kepakainya cuma sedikit. Karena sisa dari anggaran 1,5 M itu diperuntukkan oleh BPJS ketenagakerjaan atau asuransi jiwa, asuransi tenaga kerja untuk abang ojol, nelayan, mobil online, ya kan? Tuh,
untuk buruh, kuli kasar, pedagang kecil, supir angkot. Keren gak tuh gubernur kayak begini? Marilah rakyat kecil itu mencintai pejabat yang mencintai rakyat. Jangan mencintai pejabat yang nggak sayang sama rakyat, ngapain? Ya kan? Kalau saya pribadi, saya tidak akan mencintai pejabat yang tidak peduli sama rakyat. Ya kan? Kita cintai pejabat yang peduli sama rakyat, seperti itu. Oke, kita lanjut nih guys. Yuk kita lihat. Kita bahas anggaran operasional Gubernur Jabar yang dirombak habis oleh KDM, hingga katanya KDM udah dilantik 7 bulan yang lalu, udah kerja 7 bulan yang lalu. Tahu nggak anggarannya cuman kepake? Hanya kepake 74 juta guys. Berarti selama ini kayak gangsing KDM kesono kemari itu pakai apa? Pakai dana sendiri. Ada nggak tuh gubernur yang kayak begini? Ada nggak pemimpin yang kayak begini? Nggak ada. Nggak ada. Yuk kita lihat cuplikannya. Sisi Pak Gub itu sebenarnya sudah mengurangi dari 1,5 ke 700. Anggaran perjalanan dinas saya kan dianggarkan dalam kota, luar provinsi, sampai luar negeri, Pak. Sampai luar negeri. Betul. Saya tiap hari ke luar negeri, negeri Kaler, negeri Kidul, negeri Tengah. Nah itu berapa semuanya? Ya, dari awal sebetulnya ada sekitar 1,5 miliar. Nah, sudah Pak Gub dipotong. minta dipotong, jadi 1 tahunnya 700 juta. Sekarang dari saya sudah kerja dari bulan Februari sampai dengan bulan September. Siap. Tanggal 1 nih sekarang. Betul. Tanggal 1 September berarti sudah 7. Kurang lebih 7 bulan dong. hampir 7 bulan. 7 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7. Sampai 20 Nih, baru hamil 7 bulan nih, habis sekarang. Udah 7 bulan. Udah habis berapa perjalanan dinas saya? Dari total 750 juta yang dialokasikan buat Pak Gub perjalanan dinas sampai dengan 6 bulan lebih atau 7 bulan 7 tadi bulan. hanya 74 juta, Pak. 74 juta. Jadi selama saya 7 bulan, Ya. dengan kelilingnya saya abrek-abrek. 74 juta. Ya kelilingnya kan tiap hari tuh Pak. Iya. Ya kan? Jawa Barat loh, udah kekelingin semua. Siap. Semuanya 74 juta. 74 juta. Hampir 10%, Pak. Gila nggak tuh? Ada nggak sih pemimpin kayak begini? Gubernur lain atau presiden lah sekali? Nggak ada. Hanya beliau, hanya KDM calon presiden 2029. Udahlah, nggak ada lagi. Hanya beliau yang keren. Ya. Bayar sendiri. Jadi 74 juta. Iya. Ya, oke. 74 juta. Jadi ada sisa berapa? Jadi kalau total 74 juta, sisanya masih ada sekitar 625 jutaan. Udah saya minta 25 juta aja. Apanya Pak Gub? Nah, itunya untuk perjalanan dinas sampai Desember. Jadi yang 600 jutanya mau ke sana geserin. Untuk asuransi anak-anak ojol. Siap. 600 juta Pak Gub. Ya udah kasihin. Saya mah 25 juta cukup sampai Desember. Siap Pak Gub. Catat Pak. Buat ojek pangkalan, buat kuli nyangkul, buat kuli tandur, buat pemulung, buat supir angkot, buat siapapun yang jenis pekerjaannya tidak dibayarkan asuransi oleh majikannya, maka itu menjadi tanggungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Tetapi juga kita membuat ada opsi di mana pembayaran premi asuransinya dibayarkan dengan melibatkan orang yang Oke, YouTube balik semua. Saya kehabisan kata-kata ya. Keren banget KDM ini, keren asli. Ini pemimpin percontohan. Selalu saya bilang, saya konsisten dari awal bahwa KDM adalah pemimpin percontohan. Kita lihat. Pemerintah Provinsi Jabar mengalokasikan dana untuk OPS seorang gubernur per tahunnya 1,5 miliar. Kita lihat tadi ya cuplikan. Dipangkas karena kata KDM ini kebanyakan nggak mau katanya. Hingga di angka 750 juta untuk per tahun. Tahu nggak? Selama beliau menjabat kurang lebih 7 bulan memimpin Jawa Barat setelah dilantik ya,
hanya kepake 74 juta guys. Sementara KDM itu kerjanya kayak gangsing. Uset, kesono kemari hampir diubek semua di wilayah Jawa Barat. Plus luar Jabar. Bayangin plus luar Jabar ya. Gila, hanya 74 juta yang udah terpakai tuh uang anggaran operasional dari pemerintah. Dari 1,5 M dipangkas 750, dari 750 hanya kepake cuman 74 juta. Berarti warawiri selama ini KDM itu pakai dana sendiri guys. Ada nggak, saya tanya pemimpin kayak begini? Nggak ada. Presiden nggak ada.